Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana minal muttaqin fi syahri Ramadan wa abhamana bi ulumuddin wa hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak sekalian, marilah kita selalu menjadikan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat karunia-Nya sehingga kita tetap diberikan iman Islam, kesehatan, sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabat, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Anak sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa, walaupun saya yakin ada sebagian kalian ada yang sudah bolong-bolong dalam melaksanakan ibadah puasa, terutama bagi yang perempuan, karena masih halangan sehingga tidak boleh melaksanakan puasa. Tapi nanti setelah selesai bulan Ramadan harus segera untuk diganti, diqadha, sehingga tidak punya beban. Anak sekalian yang saya sayangi dan yang saya banggakan, perlu saya sampaikan bahwa tahun-tahun yang lalu SMK Negeri 2 Pekalongan setiap bulan Ramadan lalu mengadakan kegiatan Ramadan seperti tadarus Al-Quran pada pagi hari sebelum pembelajaran, kemudian juga pesantren kilat yang bekerjasama dengan IAIN Pekalongan. Berbuka puasa dilanjut dengan pembayaran zakat fitrah. Tetapi untuk tahun ini, karena adanya pandemi COVID-19, pelaksanaan pesantren kilat dilaksanakan secara daring. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatan, kekhusyuan, kesemangatan kalian dalam mengikuti kegiatan ini. Anak sekalian, bahwa kegiatan ini wajib diikuti oleh semua kelas 10 yang beragama Islam, yang akan dimulai hari ini tanggal 18 sampai 20 Mei dengan narasumber dari Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 2 Pekalongan. Anak sekalian yang saya sayangi dan yang saya banggakan, oleh karena itu saya mendapatkan jadwal yang pertama untuk mengisi kegiatan tersebut, dan mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini saya mengisi materi dengan tema Lailatul Qadar. Sebelum kami mengisi materi tersebut, tentunya anak-anak belum banyak yang mengenal saya, karena saya tidak mengajar kalian. Saya nama Ikhwanuddin, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Negeri 2 Pekalongan, mengajar sebagian kelas 11. Nanti kalau kalian naik ke kelas 11 pada tahun pelajaran baru, insya Allah akan bertemu dengan saya di kelas. Oleh karena itu, tema yang saya sampaikan ini nanti untuk dicatat, dirangkum, dan nanti ada tugas beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan sehingga kalian dapat mengerjakan dengan sebagainya, dan itu menjadi bukti bahwa kalian telah mengikuti kegiatan pesantren kilat. Mudah-mudahan 3 hari ke depan ini kalian diberikan kesehatan dan dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Marilah kita simak bersama untuk materi yang pertama tentang Lailatul Qadar. Saya yakin kalian semua sudah sering mendengar kalimat ini, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Tentu kalimat Lailatul Qadar akan selalu terdengar. Apakah Lailatul Qadar itu?
Kapan waktunya? Bagaimana cara untuk bisa kita meraih Lailatul Qadar? Ada satu surat yang menerangkan tentang Lailatul Qadar. Itu dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang tentunya kalian sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Ya Allahumma ibad. Pada surat ini Allah menerangkan bahwa sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Pada ayat berikutnya Allah berikan jawaban. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun kira-kira 1000 bulan itu? Coba kalian hitung. Belum tentu umur kita sampai 1000 bulan. Tapi Allah memberikan satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini berkaitan dengan satu kisah cerita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau duduk-duduk bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Dia menceritakan bahwa ada salah seorang nabi besok di hari kiamat. Dia datang sendirian masuk surga tanpa pengikut. Dan nabi ini adalah punya satu kekuatan yang luar biasa. Dia berambut panjang, punya pedang yang ajaib, yaitu dari tulang batu unta. Pedang inilah yang bisa membunuh setiap orang kafir, sehingga orang kafir yang dihadapinya akan terbunuh dengan pedang ini. Kekuatan yang luar biasa inilah dia berdakwah. Tapi orang-orang kafir selalu berusaha untuk menangkap, membunuh nabi ini. Bagaimana caranya? Akhirnya membuat satu sayembara. Siapapun yang bisa menangkap, membunuh nabi ini akan mendapatkan emas yang banyak sekali. Akhirnya istrinya yang kafir ini terdengar. Dan dia akan berusaha menangkap, membunuh suaminya sendiri karena tergiur dari iming-iming hadiahnya. Hanya suatu malam pada malam yang pertama, ia akan merencanakan pembunuhan, ternyata gagal. Karena apa? Sebelum istrinya bangun, ternyata si nabi ini sudah bangun sholat malam. Kemudian pada malam yang kedua, dia bisa mengikat dengan tali yang sangat kencang. Tapi dengan izin Allah, tali itu putus, gagal. Kemudian kebingungan. Akhirnya orang-orang kafir datang membawa rantai yang sangat besar dan yang sangat kuat untuk mengikat tali, mengikat tangan dan kakinya. Begitu diikat ketika tidur, ternyata bangun bisa putus. Akhirnya kebingungan lagi. Akhirnya di sini tadi meminta, bagaimana sebenarnya? Apa kekuatanmu, rahasianya? Akhirnya si nabi itu bercerita, tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatanku kecuali rambutku sendiri. Dengan cerita inilah akhirnya si istri tadi ketika tengah malam, si nabi ini sedang tidur lelap, rambutnya dipotong, diikatkan pada tangan dan talinya. Ternyata benar, ketika bangun dia nggak bisa berdaya apa. Hanya orang-orang kafir berdatangan ingin membunuh nabi ini. Dengan cara perlahan-lahan potong telinganya, potong tangannya. Lalu datanglah malaikat Jibril. Wahai Nabi Allah, apa yang kau inginkan pada saat ini? Wahai malaikat Jibril, aku mohon agar aku diberikan kekuatan lagi, bisa merobohkan istana orang-orang kafir. Hanya dengan izin Allah, kembalilah semua anggota tubuhnya punya kekuatan yang lebih besar lagi, yang merobohkan istana dan menimpa semua orang-orang kafir, termasuk istrinya sendiri. Akhirnya pada saat itulah dia berjanji, jadi akan
melaksanakan ibadah 1000 bulan. Ada malamnya sholat malam, dan pagi harinya atau siangnya dia berpuasa. Inilah dia seorang nabi yang begitu benar-benar punya kekuatan. Dia sanggup melakukan ibadah besar selama 1000 bulan. Lalu bagaimana dengan kita? Diberikan puasa saja sebulan sudah merasa berat. Tapi umat Islam, umat Rasulullah Muhammad SAW ternyata memberikan yang luar biasa. Turunlah malaikat Jibril dengan membawa surat Al-Qadar yang isinya bahwa satu malam ternyata lebih baik daripada 1000. Inilah yang harus kita lakukan bersama. Turunlah para malaikat termasuk malaikat Jibril untuk mengurus semua urusan manusia sampai terbit fajar. Lalu kapan datangnya Lailatul Qadar itu? Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyampaikan, "Idza talal asrul akhir min Ramadan, ahyal laila wa iqadha ahlan wa syaddal mizan." Ketika datang 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, Rasulullah menghidupkan malamnya untuk salat lail, itikaf. Tapi bagaimana dengan kalian? Ada akhir Ramadan, malah nongkrong-nongkrong, bercerita kesana kemari di pinggir jalan. Ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Membangun keluarga istrinya, bersungguh-sungguh bersemangat. Ada 10 yang terakhir. Ini yang harus kita lakukan. Ada beberapa riwayat yang menyampaikan, pilihlah kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar malam-malam ganjil, tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Ada juga beberapa yang menjelaskan, ada kalau mulai awal puasa hari ini atau hari apa nanti kodenya 1 pagi. Tapi yang jelas kalau kita bisa melakukan dari awal sampai akhir ibadah pada bulan Ramadan, insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau kata kita hanya lakukan hal-hal tertentu, maka pertanyaan akan berubah. Siswa-siswi SMK Negeri 2 Perawan yang saya sayangi dan yang saya banggakan, maka dari itu kita berusaha untuk selalu laksanakan ibadah puasa, ibadah di bulan Ramadan yang pahalanya berlipat ganda, lebih-lebih bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga itu yang menjadi harapan kita umat Islam. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Pada awal-awalnya mungkin penuh semangat, tapi minggu 2 minggu masuki lebih-lebih akhir sudah meninggalkan tadarus, meninggalkan sholat tarawih. Ini berbeda dengan apa yang disampaikan Rasulullah tadi. Kalau saat ini mungkin dengan anjuran pemerintah, belajar di rumah, beribadah di rumah, kerja di rumah. Rumah kita untuk kita hiasi melakukan ibadah. Kemana sabda Rasulullah SAW, "Zayyinu buyutakum bisolah wa qiraatil Qur'an." Hiaslah rumah-rumahmu dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran. Insya Allah rumah menjadi nyaman, tenang. Bisa bersama-sama melakukan sholat tarawih satu keluarga, baca Al-Quran. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah di bulan Ramadan. Sehingga harapan ini setelah selesai bulan Ramadan kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertitun muttaqin. Kalau kita lihat sahabat-sahabat zaman dulu, begitu Ramadan mau selesai, mereka menangis, menyesal belum seberapa amal ibadah yang kita lakukan. Tapi kita umatnya, begitu mau selesai Ramadan, kita bergembira. Apalagi sudah keluar nanti amal ibadah yang sudah pernah kita lakukan, sudah kita tinggalkan. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Justru nanti keluar Ramadan, latihan selama ini kita lakukan, tafsir Al-Quran, salat lain, terus kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya, sehingga menjadi meningkat, dan malah ditinggalkan semuanya. Ini yang sering terjadi secara umum pada umat Islam. Maka marilah saat-saat seperti inilah kita tetap semangat melaksanakan ibadah puasa sampai akhir, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang fitrah,
minal a'idin wal faizin, jadi hamba Allah yang mutakin. Amin Allahumma amin. Demi Allah yang singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua, sehingga bisa mampu meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan dan meneruskan pada bulan-bulan berikutnya. Sebelum kami akhiri, ada beberapa pertanyaan yang nanti kalian harus menjawab, menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini. Tolong disiapkan untuk dicatat. Sudah siap belum? Silakan. Ya, ada 5 pertanyaan yang harus kalian selesaikan, harus kalian jawab. Yang pertama, surat keberapakah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar? Yang kedua, apakah yang dimaksud Lailatul Qadar itu? Yang ketiga, kapan datangnya Lailatul Qadar itu? Yang keempat, berapa tahukah 1000 bulan itu? Yang kelima, siapakah Nabi yang beribadah selama 1000 bulan? Jawab pertanyaan itu dengan tepat, cepat. Kirim ke nomor WA 085 869 277 200. Saya ulangi, 085 869 277 200. Tulis nama, kelas, dan alamat. Siapa yang nanti bisa jawabannya tepat, cepat, dan beruntung, saya sudah siapkan hadiah sarung atlas. Semoga bermanfaat dan nanti untuk bisa melaksanakan ibadah. Selamat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.